Kisahnya singkat aja sebetulnya. Istrinya sang ibu tersinggung karena dia ketika ibunya membutuhkannya selalu dia beralasan dengan istrinya. Bi, dan pemirsa di rumah nih masih di MNC TV pastinya ya di Siraman Kolbu. Ini masih membahas tentang anak durhaka kepada orang tua ya. Betul. Bi, kita lanjut boleh? Boleh. Ini dari tadi sepanjang Abi sama Desinta di sana itu lagi berpikir bagaimana dengan kisah sahabat Nabi yang itu loh, yang ahli ibadah tapi durhaka kepada ibunya itu loh, yang meninggalnya susah itu loh, Bi. Siapa namanya, Bi? Alqamah radhiyallahu anhu. Oh, ada ceritanya, Bi. Aku belum dengar malah. Jadi dia ahli sholat, ahli puasa, ahli zikir, ibadahnya luar biasa. Memang tadi itu Kak Irfan, dia terlalu cinta kepada istrinya sampai dia rela menyakiti orang tuanya demi istrinya. Emang kisahnya gimana? Jadi dia kisahnya singkat aja sebetulnya. Istrinya sang ibu tersinggung karena dia ketika ibunya membutuhkannya selalu dia beralasan dengan istrinya. Nah, kan para sahabat kan manusia biasa juga. Jadi seperti misalnya ada putranya Abu Bakar Siddiq. Dia seringkali ketika dia menikah, istrinya cantik sekali. Dan karena kecantikan istrinya, dia sering terlambat sholat farduhnya, nggak ke masjid. Akhirnya kita Abu Bakar Siddiq, ceraikan istri kamu. Gitu. Nah, ini kasus Alqamah ini, dia terlalu mengutamakan istri sampai ke tingkat dia menyepelekan orang tua. Makanya, yang itu ya, iya. Yang dia bawa oleh kain, terus suruh pilih ibunya milih mana, jangan itu buat istri aku gitu. Itu bukan sih, Bi? Itu salah satunya. Itu salah satunya aja. Jadi yang pokoknya beberapa kejadian sang ibu benar-benar tersinggung lah dengan sikap anaknya sendiri. Terus, ya. Akhirnya ibu nggak mau memaafkan. Menjelang wafatnya sang ibu diam aja, nggak mau mendekat, nggak mau merapat kepada Alqamah. Dan ketahuan bahwa Alqamah sangat sulit untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi ketika Alqamah sakaratul maut tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat dan tidak bisa dicabut nyawanya. Jadi mati tertahan. Apa istilahnya, hidup tegan mati pun tak mau. Ya, pokoknya di tertahan. Batas aja terus ya, gitu. Dia tertahan di situ. Terus akhirnya lapor kepada Nabi. Kata Nabi, masih ada orang tuanya, yang ada ibunya. Kata Nabi, tanya kepada ibunya, ada apa? Ibunya diam. Terus kata Nabi, ibu ada masalah dengan Alqamah? Dia diam, nggak mau mengaku. Kata Nabi, ya sudah, dibakar aja. Ketimbang dia dibakar di neraka, bakar aja sekarang. Kata Nabi. Terus kata sang ibu, wah, dia mikir, ini anakku. Langsung dia mengucapkan bahwa aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, dan aku ridho dengan apa yang telah diperbuat anakku dan aku memaafkannya. Jadi Nabi Muhammad pun saat itu hanya mengancam tanda kutip, membakar, melihat bagaimana namanya seorang ibu ya, sekesal apapun akhirnya dia tetap tidak mau anaknya disakiti, apalagi masih dalam keadaan hidup kan. Terus mengakui kalau dia benar pernah tersakiti dan memaafkan. Dan mulai hari ini aku maafkan dan aku ridho dengan perbuatan itu. Setelah itu langsung dicabut nyawanya dan dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Siapa yang 2 kalimat syahadat? Alqamah. Jadi dia malah aja aku astagfirullahaladzim, maaf. Artinya Kak Irfan, ibadah, sholat, puasa, zikir, semua itu Kak Irfan tertahan gara-gara pernah menyakiti orang tua. Makanya tadi Kak Irfan ketika bertanya kepada Abi Amir, pertanyaan sangat dilematis. Mana yang aku utamakan, Abi? Istri atau dua-duanya sama-sama orang tua kita? Artinya dua-duanya sama-sama orang terdekat dengan kita. Orang terdekat dengan kita. Ini istriku di rumahku bersamaku. Ini orang tuaku yang melahirkan aku, yang mengurus aku sejak kecil. Makanya jangan sampai dibikin dilematis.
Nah, lebih dilematis berusaha lagi. mencarikan solusi. Mana yang paling urgent diutamakan dan saling memahami. Istri juga harus memahami dan juga orang tua harus memahami. Aku tuh masih membayangkan juga tuh Irfan bener juga bilang kalau seorang ibu bisa mengurus 10 orang anak. Tapi 10 orang anak belum tentu bisa mengurus 1 orang ibu. Kadang tuh kita ada rasa capek ya. Mungkin banyak juga yang merasa lelah, bahkan banyak juga anak-anak yang mungkin gak mau mengurus orang tuanya ketika mereka sakit-sakitan. Wah itu... Iya, namanya orang tua makin sepuh kan selalu ada aja. Iya, ada aja. Bahkan kadang-kadang banyak juga orang tua yang nggak sakit, tapi mereka lebih ke kayak anak kecil. Lebih sensitif, kayak gitu ya, Bia. Benar. Sifat orang tua kadang-kadang memang ya itu, semakin tua kadang-kadang bisa kembali lagi seperti anak-anak gitu. Iya. Sifatnya jauh lebih anak-anak daripada anak. Nah, kita tuh harus gimana tuh, Bi, sikapnya sebagai... Teh Des nih. Iya. Nih saya akan tunjukkan keuntungan-keuntungan kalau kita berbakti pada orang tua. Iya, coba. Iya, Bi, boleh, Bi, boleh. Deswati dengerin. Deswita ini udah bener, jangan disalah-salahin lagi. Ya, Masya Allah. Si Irfan. Jadi pertama, al-barokah, dapat keberkahan. Ketika kita Berbakti kepada orang tua, kita dapat keberkahan. Berkah rezekinya, berkah keluarganya, berkah keturunannya, berkah rumahnya, berkah hidupnya, ketenangan hati. Benar, Kak Evan. Coba bagaimana sengsaranya seorang Ananda Alqomah, sekalipun ahli sholat, ahli puasa, tapi karena dia menyakiti orang tuanya, ternyata dia sengsara pada ujungnya. Nah, makanya untungnya kemudian dia masih hidup sang ibu. Bayangkan coba kalau sang ibu meninggal duluan. Ya Allah, ditahan lagi. Ya Allah, itulah yang pertama ya. Yang kedua adalah keuntungan orang yang berbakti orang tua adalah doaul mustajab. Jadi dia tinggal nelfon orang tuanya, Bu, aku doakan. Betul. Ini keuntungannya. Dan doa ibu itu luar biasa, Kak Irfan. Langsung ya, Bia. Langsung. Bila hijab, tanpa hijab. Iya. Nah, ya. Saya percaya banget itu tuh. Iya, Waduh, benar-benar. si mama kalau dan saya yakin, gini-gini, terus. Iya. Saya yakin keberhasilan Kak Irfan karena doa ibu. Iya. Ya. Itu mah yakin saya mah. Ya. Makanya aku juga. Ini almarhum apa juga nih di lukisan ini. Iya. Juga mama. Mereka tuh bercerita kalau lagi berdoa itu, kalau lagi tahajud ada doa khusus untuk Irfan katanya. Allahu Akbar, subhanallah. Itu Kak Irfan, itu buruk Kak Irfan. Padahal anaknya banyak. Kata dia, kata beliau, didoakan anak-anakku. Terus ada khusus Irfan Hakim. Masya Allah. Disebutkan ya. Disebut Nah, dan nyebut. Ya, kita bukan mau pilih kasih, tapi entah kenapa tiap doa itu yang kesebut nama A. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah Kak Irfan, Abi Amir juga begitu. Setiap kali saya tanya ke emak ya, emak alhamdulillah masih hidup. Oh, Masya Dia, Allah. saya setiap khatam Quran, saya doakan kamu. Alhamdulillah. anak banyak padahal. Anaknya 3. Tapi 1 meninggal, tinggal 2. Tapi dia selalu sebutkan saya. Iya. Sekalipun hidup apa adanya, tapi alhamdulillah bahagia. Masya Allah, alhamdulillah. Masya Allah, Apa berkah. adanya tuh kan sebuah kebahagiaan daripada kaya tapi banyak Masalah. banyak ya. hutang, Itu banyak. dia. Iya. Tapi insya Allah, Teh Des insya Allah rebut keberkahan orang tua. Alhamdulillah bisa. Terus apalagi Masih Bi? ada ya? Apalagi Bi? Coba, Bi. Ya, terus yang ketiga adalah imannya semakin sempurna. Karena ketika dia beriman kepada Allah, maka kesempurnaannya berbakti pada orang tua. Makanya oleh Allah digabung tuh. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ini tauhid, ini orang tua. Artinya, kalau kamu hanya berbakti kepada Allah tapi menyakiti orang tua, iman kamu tidak sempurna. Jadi begitu bergabung antara tauhid plus berbakti kepada orang tua, maka itu menjadi sempurna. Masya Allah. Aduh, makanya kita tuh kalau masih ada orang tua berbahagia karena kita tuh bisa masih mempunyai kesempatan waktu dan juga berbagai macam cara untuk berbakti pada orang tua ya. Benar. Yang Apalagi- terakhir Kak Irfan, Kak Irfan. Terbalikan. Iya, yang terakhir Kak Irfan, Teh Deswati. Teh Des, ya, adalah tafrijul humum wal karab. Rasa sedih, rasa galau, rasa bingung, rasa buntu menjadi Hilang. terlerai dengan berbakti orang tua. Makanya ketika Kak Irfan menemukan apapun, telepon orang tua. Ma, tolong doakan aku. Ibu, doakan aku. Selesai.